Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami terhadap sektor MNC Land terhitung sejak 2020 hingga 2023. Saya Agnat Auliha bersama rekan saya ada Hani, Ane, dan juga Bunga. Boleh next. Di next lagi. Oke, sebagai latar belakang dari perusahaan MNC Land, MNC Land sendiri didirikan pada akhir 1989. MNC Land juga merupakan salah satu dari grup MNC yang juga telah berkembang menjadi grup investasi terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan eksekutif chairman Haritano Sudibjo, MNC Group memiliki 4 investasi strategis, entertainment, hospitality, media dan entertainment, dan juga jasa keuangan dan juga energi. Sebagai bagian dari MNC Land, MNC Group, pada tahun 2007, MNC Land telah berkembang menjadi perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia, memiliki kantor pusat yang menempati lahan lebih dari 5 hektar di pusat Jakarta. MNC Land sendiri saat ini fokus pada pengembangan proyek-proyek unggulan yaitu SES MNC Lido City, MNC Bali Resort, dan proyek-proyek industri entertainment hospitality. Boleh di next, langsung ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah terhadap analisis yang kami lakukan, kami menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama adalah mengetahui laporan mengenai rasio likuiditas MNC Land terhitung sejak 2020 sampai 2003, lalu mengetahui laporan mengenai rasio probabilitas, rasio perputaran, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, lalu laporan mengenai perbandingan analisis horizontal dan juga vertikal, lalu perbandingan analisis kinerja MNC Land tahun 2020 sampai dengan 2023, lalu juga laporan mengenai perbandingan analisis kinerja obligasi MNC Land. Boleh di next, halaman selanjutnya. Lalu juga mengetahui laporan mengenai perbandingan analisis risiko sistematis dan juga tidak sistematis dari MNC Land. Untuk tujuan analisis ini kami menyimpulkan menggambarkan secara komprehensif tentang kinerja keuangan dan juga kebijakan perusahaan terhadap keuangan internal mereka. Secara spesifik, tujuan analisis ini dilakukan untuk memahami laporan mengenai rasio likuiditas, rasio probabilitas, rasio perputaran, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, perbandingan analisis horizontal dan juga vertikal, perbandingan analisis kinerja saham, perbandingan analisis kinerja obligasi, perbandingan analisis risiko sistematis dan tidak sistematis dari MNC Land tahun 2020 sampai dengan 2023. Boleh next. Oke, selanjutnya masuk pada bagian hasil analisis. Yang pertama ada hasil analisis dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari rasio cepat dan rasio lancar. Hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan dianggap kurang liquid dibandingkan aset lancar lainnya. Yang pertama ada current ratio, yakni aset rasio cepat. Nah, hasil dari current ratio ini pada tahun 2020 terhitung 1,86%, kemudian 2021 terhitung 1,37%, kemudian 2022 terhitung 1,12%, kemudian di akhir 2023 terhitung 1,03%. Kemudian selanjutnya ini ada perbandingan dari grafik current ratio. Kemudian lanjut pada bagian cash ratio, itu digunakan untuk mengukur seberapa baik kas dan setara kas dapat menutupi kewajiban lancar. Hasil dari perhitungannya di tahun 2020 1,86, 2021 1,37, 2022 1,12, dan 2023 1,03. Kemudian di sini juga ada grafik tentang dari penjelasan cash ratio tadi. Kemudian ini ada perbandingan dari masing-masing
cash dan current ratio-nya. Tahun 2020, rasio 1,86 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar 1,86 kali lipat dari kewajiban lancarnya. Begitu pula tahun 2021, 2022, dan 2023. Angka dari hasil current ratio tadi menunjukkan tingkat persenan setiap tahunnya itu yang ada yang meningkat dan ada yang juga yang menurun. Kemudian lanjut pada rasio profitabilitas adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, dan ekuitas. Nah, rasio profitabilitas ini terbagi menjadi dua, yakni gross profit margin dan net profit margin. Hasil perbandingannya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 untuk gross profit margin itu pada tahun 2020 4,48, tahun 2021 5,48, dan tahun 2022 2,76. Kemudian 2023 2,75. Dan hasil untuk dari net income revenue-nya tahun 2020 2,61, kemudian tahun 2021 4,84, 2022 6,24, dan 2023 4,11. Kemudian selanjutnya ditampilkan dari grafik hasil perbandingan rasio profitabilitas tadi. Baik, selanjutnya adalah rasio perputaran. Rasio perputaran merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Terus, rasio perputaran aset ini em, dicari dari total penjualan dibagi total rata-rata aset. Terus, selanjutnya ada eh, perbandingannya dari total penjualan, rata-rata total aset, dan RP total aset dari 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan selanjutnya di bawahnya ada grafik dari perbandingan setiap tahunnya. Selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap, eh, ada perbandingannya juga dari 2020 sampai 2023. Dan selanjutnya ada grafik dari hasil perbandingannya juga, rasio perputaran aset tetap. Oke, untuk selanjutnya ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan sebuah alat ukur yang digunakan dalam analisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Eh, Dibagi itu menjadi 4, ada return on asset, return on equity, net profit margin, gross profit margin. Di sini kita bandingin hasil perbandingannya itu, di sini ada perbandingan pendapatan laba bersih, laba kotor, total aset, ekuitas pemegang saham dari 2020 hingga 2023. Ya, di sini ada hasil perbandingannya untuk ROA 2020 ada 0,88%, 2021 ada 0,47%, 2022 0,56%, 2023 1,03%, ROE-nya 2020 1,11%, 2021 0,59%, 2022 0,70%, 2023 1,29%. Dan NPM-nya di 2020 ada 38,17%, 2021 20,65%, di 2022 ada 16%, 2023 24,26%, dan terakhir ada JPM-nya di 2020 22,26%, 2021 ada 18,25%, 2022 36,20%, dan terakhir 2023 ada di 36,33%. Dan di bawahnya ada perbandingan grafik ROA, ROE, NPM, dan GPM-nya. Baik, selanjutnya ada rasio solvabilitas, yang dimana rasio ini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang atau kewajiban keuangan dalam jangka panjang. Ini memberikan informasi tentang seberapa besar aset perusahaan yang tersedia untuk membayar utang dan kewajiban lainnya. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas beserta rumusnya adalah yang pertama yaitu debt to ratio atau DA ratio.
yang dimana rumusnya adalah DA ratio sama dengan total utang per total aset. Yang mana jika diinterpretasikan yaitu jika nilai kurang dari 1, maka perusahaan sedang dalam kesusahan membayar utang. Dan jika nilai lebih dari 1, maka perusahaan masih sanggup membayar utang. Yang kedua itu rumusnya adalah debt equity ratio atau DA ratio. Rumusnya yaitu total uang per ekuitas. Debt to capital ratio atau DC ratio or leverage ratio adapun rumusnya yaitu total uang per total uang kali total modal. Semakin rendah nilainya, semakin baik solvabilitas perusahaannya. Adapun hasil perbandingannya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Begitu juga dengan grafik rasionya dapat dilihat. Coba di scroll ke atas lagi, ke bawah. Ada total liabilitas, ada total aset, dan debt to asset ratio. Perbandingan analisis horizontal yaitu analisis horizontal merupakan metode analisis keuangan yang membandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya dari tahun ke tahun, yang dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren dan pola laporan keuangan sehingga pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana kinerja perusahaan berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus perubahan presentase yaitu nilai tahun ini kurang nilai tahun lalu per nilai tahun lalu kali 100%. Rumus perubahan pada laba bersih adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 itu ada pendapatan, laba bersih, perubahan presentasi pendapatan, perubahan presentasi laba bersih. Hasil perbandingan pendapatan. Dari 2019 sampai 2020 terdapat penurunan sebesar minus 36,43% dalam pendapatan yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan atau kondisi pasar yang tidak menguntungkan. 2020 ke 2021 perbandingan meningkat sedikit yaitu plus 3,24% yang dimana ini menunjukkan pemulihan yang lambat. 2021 sampai 2024 terdapat lonjakan yang sangat signifikan yaitu bertambah sekitar 60,27% dalam pendapatan menunjukkan peningkatan yang substansial. Dari 2022 ke 2023 pendapatan masih meningkat sekitar 26,66%, tetapi dengan laju yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Next. Ke atas lagi. Perbandingan dan laba bersihnya yaitu yang terakhir 2019 ke 2020 laba bersih mengalami penurunan yang signifikan minus 61,11%, yang dimana ini menunjukkan tantangan dalam menjaga profitabilitas. 2020 ke 2021 laba bersih terus menurun sekitar minus 44,16%, mengindikasikan kesulitan yang berkelanjutan. 2021 ke 2022 laba bersih mulai pulih dengan pertumbuhan positif bertambah sekitar 24,20%. Dan yang terakhir, 2022 ke 2023 terdapat lonjakan yang besar dalam laba bersih bertambah sekitar 92,26%. Ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam pengelolaan biaya ataupun peningkatan yang lebih tinggi dalam pendapatan dibandingkan biaya. Selanjutnya ada perbandingan analisis vertikal. Adalah sebuah metode analisis keuangan yang digunakan untuk membandingkan komponen keuangan dalam suatu perusahaan secara relatif terhadap suatu basis referensi seperti total pendapatan atau total aset perusahaan. Nah, dari rumus perbandingan analisis vertikal ini, yang pertama ada laporan laba rugi, yakni persentase pos nilai pos per total pendapatan dikali 100%. Kemudian ada neraca, persentase pos, nilai pos per total aset dikali 100%. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan laporan neraca dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, lanjut pada bagian perbandingan analisis vertikal laporan laba rugi dan neraca tadi pada tahun 2020 sampai 2023 untuk laba kotor ada 22,29%,
tahun 2021 ada 18,25%, tahun 2022 36,21%, tahun 2023 36,34%. Kemudian 38,17% pada tahun 2020, 20,65% pada tahun 2021, tahun 2022 24,29%, tahun 2023 24,29%. Begitu juga pada perbandingan dari neracanya memiliki hasil akhir di total ekuitas yakni 79,08% pada tahun 2020, tahun 2021 79,15%, 2022 20,23%, 2023 79,93%. Nah, kemudian di sini ada deskripsi dari hasil perbandingan yang neraca dan total laba rugi tadi. Oke, lanjut ke analisis keuangan. Jadi pada analisis keuangan ini kami menggarisbawahi pada dua aspek utama. Yang pertama ada laba bersih dan juga rasio keuangan. Pada laba bersih ini PT MNC Land Tbk mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut hingga 2023 dengan catatan laba bersih yang fluktuatif dalam dekade terakhir. Lalu pada tahun 2023 perusahaan mengalami penurunan laba bersih dengan margin negatif sebesar minus 16,95%. Lalu poin kedua yang kami garis bawahi adalah rasio keuangan. Current ratio atau aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek menunjukkan potensi masalah likuiditas. Dan poin kedua, net profit margin atau NPM menunjukkan tren negatif pada 2023 setelah beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dapat dilihat perbandingannya dalam tabel di bawah ini. Pada tahun 2020, laba bersihnya itu adalah 310,349,134,106 juta dengan NPM dalam berbentuk persen 45,77%. Lalu pada 2021 ada 508,730,000,000 juta dengan persentase 20,65%. Lalu pada 2022 ada laba bersihnya 64,800 juta dengan MPM berbentuk persen di 15,85% dan pada tahun 2023 ada di 308,700 juta dengan NPM minus 16,95. Baik, selanjutnya adalah perbandingan kinerja obligasi. Perbandingan kinerja obligasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur proses obilitas sebuah perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, perbandingan kerja obligasi ini dapat memberikan gambaran bagi investor. Dari laporan ini dapat memberikan kepercayaan bagi investor melalui pengelolaan perusahaan dan obligasinya bagi pasar. Selanjutnya adalah analisis resiko sistematis yang merupakan resiko yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada seluruh pasar secara menyeluruh. Nah, menurut laporan MNC Land Tbk dari tahun 2020 hingga 2023, risiko sistematis yang mungkin dihadapi perusahaan itu meliputi yang pertama ada dampak pandemi COVID-19. Jadi permintaan terhadap properti menurun secara drastis pada awal pandemi karena pembatasan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah perubahan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi ini selama 2020 hingga 2024 mempengaruhi biaya pendanaan proyek properti. Nah, kenaikan suku bunga ini meningkatkan beban keuangan perusahaan karena utang menjadi lebih mahal. Hal ini juga mempengaruhi daya beli konsumen terhadap properti yang seringkali didanai dengan kredit. Terus yang ketiga adalah perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi. Regulasi yang berkaitan dengan properti, perpajakan, dan kebijakan moneter juga berkontribusi pada risiko sistematis bagi MNC Land. Perubahan kebijakan penggunaan lahan atau aturan mengenai properti dapat berdampak langsung pada kelancaran proyek yang dikerjakan oleh MNC Land. Terus yang terakhir ada ketidakpastian ekonomi global.
volatilitas dalam perekonomian global seperti krisis energi, perubahan harga, komoditas, atau perang dagang internasional dapat mempengaruhi arus investasi ke industri properti. Risiko ini mempengaruhi kemampuan MNC Land untuk menarik investasi baru atau memperluas proyeknya. Baik, selanjutnya ada analisis resiko tidak sistematis dari 2022 sampai 2023. Definisinya analisis ini merupakan analisis resiko yang lebih spesifik yang hanya mempengaruhi satu perusahaan saja. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti keadaan perusahaan, manajemen perusahaan, operasi bisnis perusahaan, dan lain-lain. Menurut laporan MNC Land tahun 2020 sampai 2023, resiko tidak sistematis. Next. Perusahaan properti memiliki resiko tinggi terkait proyek-proyek pembangunan, keterlambatan dalam penyelesaian proyek, kesalahan manajemen, atau masalah perizinan yang bisa sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Yang pertama itu adalah manajemen keuangan. Struktur utang yang besar bisa menjadi faktor penting dalam risiko tidak sistematis. Selama 2020 sampai 2023, jika perusahaan memiliki beban utang yang besar dan kewajiban keuangan yang tinggi, kenaikan suhu bunga atau masalah likuiditas dapat memperparah risiko. Ini berpotensi membuat perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjang. Yang kedua adalah risiko operasional. Sebagai perusahaan properti, MNC Land berhadapan dengan risiko operasional seperti keterlambatan dalam penyelesaian proyek, masalah perizinan, dan kesalahan dalam manajemen proyek. Kegagalan atau penundaan proyek dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan beban keuangan. Yang ketiga, risiko kinerja proyek. Permintaan properti bisa mengalami fluktuasi akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2023. Jika proyek seperti MNC Land berada di area yang terkena dampak pandemi secara signifikan, hal ini dapat menurunkan penjualan atau penyewaan properti. Risiko legal dan regulasi, yaitu perubahan dalam regulasi pemerintah terkait properti, perpajakan, atau perizinan pembangunan juga dapat mempengaruhi MNC Land. Perubahan kebijakan pemanfaatan lahan atau peraturan izin pembangunan dapat menambah biaya atau memperlambat pelaksanaan proyek. Selanjutnya, yang terakhir yaitulah kesimpulan dari laporan ini, merupakan laporan yang menganalisis kinerja keuangan MNC Land Tbk dari tahun 2020 hingga 2023, di mana perusahaan ini menghadapi tantangan yang sangat signifikan akibat COVID-19 yang berdampak pada permintaan properti. Rasio likuiditas menunjukkan penurunan yang menandakan di mana potensi masalah likuiditas, sedangkan rasio profitabilitas menunjukkan fluktuasi dengan laba bersih yang mengalami penurunan drastis dari 2020 sampai 2021 sebelum pulih pada tahun-tahun berikutnya. Analisis horizontal menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan setelah 2021. Sementara di sisi lain, analisis vertikal mengungkapkan perubahan proporsi dalam struktural keuangan perusahaan. Kinerja saham KPIG menunjukkan tren penurunan meskipun volume transaksi meningkat, sementara kinerja obligasi tetap stabil. Dari risiko, analisis menunjukkan bahwa MNC Land harus terus memperhatikan risiko sistematis dan tidak sistematis, seperti risiko manajemen, operasional, dan regulasi yang dapat mempengaruhi kinerjanya secara keseluruhan. Secara keseluruhan, MNC Land Tbk menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun harus tetap mengelola risiko secara efektif untuk memastikan pertumbuhan yang stabil di masa depan. Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai laporan keuangan MNC Land Tbk dari 2020 sampai 2023. Kami ucapkan terima kasih.